Hai, Hai, apa kabar? aku alhamdulillah baik. Kakak apa kabar? Aku sehat, kenalin aku Doi. Kamu sibuk banget kayak hari ini? Gak begitu sih, tapi bisa lah gitu. Bisa lah kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Bisa banget. Oke, ngomongin tentang karir kamu di musik. Tadi aku sempat bilang di bridging awal adalah aku bakal ngomongin tentang karya musik kamu. Karena kalau ngomongin tentang bermusik, lu udah lama banget kayak kurang lebih dari 8 tahunan ada di dunia musik. Jadi kita sedikit flashback, lo sempat ikutan ajang pencarian bakat dari tahun 2013-an. Nggak perlu gue mention, teman-teman udah pada tahu, udah sering nonton juga di YouTube channelnya kamu. Tapi yang paling bikin gue penasaran adalah kamu ikut ajang pencarian bakat itu based on kemauan kamu awal-awal, atau ada kayak aku beberapa kayak ada peran orang tua, ayo dong kamu tuh bisa nak, kamu harus ikut, kayak gimana sih? Jadi pada awalnya aku ikutan kompetisi kayak gitu tuh karena aku kan awalnya aku tuh dari awal dari kecil suka banget nyanyi kan. Oke. Senang nyanyi dari kecil dan aku akhirnya masuk tempat les di umur sekitar kelas 6 SD lah, pokoknya aku kelas 6 SD itu aku masuk tempat les kayak diseriusin gitulah ya nyanyinya. Oke. Tapi waktu itu kan aku baru sebulan les di tempat itu, terus tiba-tiba ada kayak tawaran apa ya namanya, tawaran kompetisi lah Akademi Ajar Indonesia gitu kan. Terus aku ada, jadi murid-muridnya dari tempat les itu tuh emang disarankan untuk ikutan gitu kan, ikut aja gini. Ya udah aku nggak tahu apa-apa dong, aku baru banget les, terus ya udah deh aku ikutan. Taunya aku masuk sampai 10 besar waktu itu. Oke. Ya, aku sendiri sih yang pengen pada akhirnya gitu kan. Tapi mama juga dukung banget waktu itu. Sampai waktu The Voice juga kan itu kemauan sendiri kalau gitu. Oke, berarti dari kecil emang suka nyanyi, cuman difasilitasi sama orang tua, sama kayak anak-anak lain yang kadang ya udah lo ikut les dulu. Cuman emang kayak gitu sih, kadang untuk ikutan adalah tempat les sendiri di mana anak-anaknya wajib ikut dan lo ada di menjadi peserta gitu ya. Tapi emang basically banget adalah kamu pengen jadi penyanyi. Lagu apa yang kamu ingat bahwa setelah dengar lagu ini aku pengen deh nyanyiin and then pengen jadi penyanyi deh. Ingat gak lagu apa pada saat kamu kecil? Waktu kecil aku lupa sih. Tapi aku yang paling aku ingat itu lagu pertama konser Pertamanya? kan apa ya, lagu pertama kan di dalam tempat les itu tuh kayak ada bukan pameran apa ya, kayak pertunjukan kita nyanyi gitu, kayak tes kayak gitu kan. Tapi pertama banget nyanyi di panggung serius kayak gitu, lagu Roar Katy Perry gitu. Oh, lagu Roar Katy Perry. Di situ lo ngerasa kenikmatan bermusik, terus sebagai perform awal menikmati sekali ya. Tapi setelah lagu Roar pasti punya referensi. Ketika audisi lagu-lagu yang sering kamu bawain, orang biar sedikit flashback nih ke awal-awalnya kamu. Lagu apa yang paling sering kamu bawain dan lagu apa yang paling susah kamu bawakan? Oke, yang paling sering aku bawain itu kalau dulu ya, dan dulu itu ada judulnya Rather Be, terus ada abis Rather Be ada juga Almost Is Never Enough Ariana Grande dulu. Zaman-zaman kayak gitu. Terus Happy-nya Pharrell Williams juga jadi lagu audisi aku waktu audisi The Voice Kids. Dan lagu itu sampai sekarang aku masih kewalahan nyanyi itu Don't You Worry About a Thing-nya Tori Kelly, tahu nggak yang Tori Kelly. Iya. Oke. Ya. Oke, tapi aku rasa sih setelah makin lama 8 tahun berkarir di musik, kayaknya lo makin banyak punya referensi musik dan juga sangat tahu sekali bagaimana terus memperbaiki kualitas vokal atau juga performance di stage ya. Kita sedikit ngebahas kamu sempat kolaborasi sama Once Michael, bikin project lagu, terus sama Om dari The Massive, ya teman-teman dari Mustika Studios juga ngasih referensi yang cukup banyak. And then akhirnya adalah kamu sempat berkolaborasi atau lebih tepatnya tahun ini sama Eklat Story. Iya. Aku udah nonton video kamu di YouTube channelnya kamu yang cerita tentang project Eklat Story. Nanti kita sedikit bahas. Tapi dari sekian kolaborasi itu kan secara range usia mereka jauh dewasa masalah referensi lagu dan segala macam. Hal positif apa yang bisa kamu pelajari sama om-om itu? Sama om-om itu. Iya. Kalau ada kakak-kakaknya aku bener, ih jangan om dong apa. Jadi dari sekian banyak
teman duet aku dari Mhm. Kak Once Michael, terus ada Karian The Massive, ada Bang Boril, ada Eklat, pokoknya Mhm. teman-teman duet aku yang bisa dibilang range umurnya jauh sama aku. Ya bisa Betul. kayak yang nggak bisa aku dapetin sekarang itu kan pengalaman mereka. Jadi mereka tuh pengalaman mereka ke aku gitu. Jadi kayak sharing aja gitu, cerita-cerita dan gimana kita harus ngontrol diri kita. Kalau sama Kak Once aku inget banget Kak Once pernah kayak apa ya? Dia pernah bilang kalau nggak salah kalau live performance itu harus diperhitungin banget katanya. Kita bisa dibilang penyanyi kalau kita sebaik mungkin sempurna lah di atas panggung gitu. Ya pokoknya pengalaman-pengalaman yang baik banget dan karena ciri-ciri dan sifatnya juga kan berbeda-beda dari teman duet aku. Jadi aku juga bisa kayak memahami gitu. Oh berarti kayak gini kayak gitu gitu. Dan aku sempat menjadikan mereka sampai sekarang pun masih menjadikan mereka panutan gitu kayak keren banget ya masih humble padahal udah lama banget gitu kan jadi Betul. itu sih aku banyak belajarnya tuh itu. Oke, tapi saat proses coaching atau workshop kayak gitu, kamu berani nggak mengemukakan pendapat kayak versinya kamu? Masa di sisi lain adalah kamu seorang soloist wanita gitu. Di sisi lain mereka memang senior. Kamu cukup banyak nggak ngasih kontribusi atau pendapat? Kalau menurut aku sih kak kayak begini segala macam. Lo dikasih ruang kayak gitu nggak sih? Alhamdulillah sih dikasih ruang kayak gitu ya dan kayak Oke. yang nggak percaya gitu loh sama aku kayak pokoknya gue yang ngatur lo ikut aja nggak kayak gitu. Oh, gitu. Pokoknya alhamdulillah sejauh ini kakak-kakak itu sangat mengayomi banget dan apa mau menghargai aku walaupun aku masih kentang banget sekarang pun masih kentang banget dan kayak masih ya kecil lah gitu loh jadi kalau dibanding sama mereka kayak udah jauh banget lah gitu aku masih jauh dan tapi mereka kayak nggak yang memandang kayak gitu malah kayak ya udah sharing aja kamu kalau punya pendapat kamu menurut kamu gimana gini dan malah kayak aku merasa oh kayak aku tuh merasa ada di Ih, hebat. Dalam artian adalah kamu pun sebenarnya di usia yang sangat-sangat muda ini masih bisa bekerja sama dengan kakak-kakak senior ini dan banyak hal positif yang sebenarnya akhirnya kamu dapatkan dengan berkolaborasi. Tapi kalau ngomongin tentang kolaborasi, yang paling baru adalah kamu kolaborasi sama Noah. Aku sempat nonton juga di YouTube. And then akhirnya dirilis secara resmi itu semua tentang kita dalam versi bahasa Koreanya apa nyebutnya? Urieyaki. Oh, Urieyagi. Aku takut salah karena gue gak ngikutin drama Korea ya sama lagu-lagu Korea. Tapi it's okay. Aku cuman nonton, sempat dengerin di Spotify. By the way, congrats karena itu dapat respon yang sangat bagus. Aku dapat lista kayak di platform digital lagu itu naik dan orang-orang pada suka pada ngebahas. Tadi pun gue sempat browsing tentang Shakira Jasmine di googling gitu ya news. Yang muncul justru itu. Gimana perasaan kamu ada di project ini? Karena kalau aku ngelihat dari Instagram, ngelihat dari beberapa cerita kamu tuh pengen ada di situ dan itu terwujud. Gimana cerita dong? Iya bener, jadi aku sempat bilang pengen duet sama Bang Boril, pengen duet sama senior gini. Dan nggak tahu kenapa itu terwujud gitu, padahal itu bener-bener aku nggak yang berharap banget karena aku sadar diri lah gimana sih gitu loh. Kayak aku tuh sering insecure gitu kan, aduh aku pantas nggak ya gitu. Tapi pada akhirnya itu bener-bener kayak perasaan aku yang kayak nggak percaya aja gitu, kayak aku pun nggak tahu, aku pun nggak bisa masih nggak bisa percaya kalau emang aku tuh itu suara aku gitu kayak kalau denger di radio atau dimanapun gitu kalau di Spotify muka sendiri kayak kenal gitu ini beneran kayak bener-bener gak percaya aja sih dan aku bersyukur banget dan sangat beruntung juga bisa dikasih kesempatan kayak gitu karena aku ngerasa bener-bener apa ya bahagia banget lah di titik sekarang ini tapi bukan berarti aku puas ya masih banyak banget panjang tapi jauh ini aku merasa sangat bersyukur banget sangat bersyukur dan sangat thankful juga pokoknya aku seneng banget nih nggak bisa dideskripsiin. Oke. Intinya adalah senang ngelihat responnya juga di platform digital juga senang. Tapi yang bikin aku penasaran,
oke lah, kalau beberapa orang suka drama Korea, pasti kayak bisa annyeonghaseyo atau yang oppa gitu-gitu kan. Tapi ini adalah bukan tanggung jawab ya, tapi tantangan berat atau challenge-nya adalah nama Shakira Jasmine dipertaruhkan bawain lagu gitu. Kamu tuh ada belajar bahasa Korea kah? Atau berapa lama kamu butuh persiapan belajar lagu ini sampai take dan rilis? Jujur menurut aku bentar banget, karena aku sendiri kan suka banget tuh sama drama Korea, sama Korea dan lain-lain. Jadi aku pikir aku senang aja gitu ngajarinnya, dan gak kerasa tiba-tiba kok hafal gitu, kok sekarang udah hafal aja. Terus kayak proses pembelajaran juga terasa sangat fun, sangat seru, sangat gak kerasa lah pokoknya. Karena waktu itu kan waktu ditranslate langsung sama siapa namanya, sama Myung On itu translator dari Korea asli, dia tinggal di Indonesia. Oke. Proses pembelajaran kayak koreksi kata-kata akunya pun hanya 1 hari. Jadi kayak bener-bener karena aku seneng kali ya, jadi kayak dan aku mungkin agak udah familiar sama kata-katanya bahasa Korea dan lain-lain. Aku pengen sih les bahasa Korea, aku udah mau book private itu, cuman kita lihat saja nanti. Oke. Oke, tapi secara lagu ini sendiri, kamu seperti cerita cuman 1 hari sebenarnya. Yang paling susah ingat gak kata atau kalimat yang kamu kayaknya berulang kali belajar kayak ini butuh 3-4 kali. Part mana dari semua tentang kita, atau iyagi? Ribet banget. Part mana? Aku senang nih pertanyaannya, mantap. Jadi part yang paling susah, bukan susah apa ya, paling aku diulang-ulang itu bagian sepumu. Apa? Kata sepumu. Oke. Ya kayak gini. Sepumu modu jiwajo. Tapi kayak aku sempat nyebutinnya kayak sepumu. Tapi yang benar tuh sepumu. Oke. Itu yang paling kamu ingat banget ketika take, itu yang paling agak susah ya? Iya. Oke, sampai diperdengarkan, terus secara materi lagu akhirnya jadi, dan hasilnya ya seperti aku bilang tadi, ini top masuk chart di platform digital, dapat respon yang bagus se-Asia juga, dan gue rasa kasih applause dan tepuk tangan buat fans kamu yang juga selalu ngedukung kamu. Aku lihat fans kamu tuh kayak banyak banget, baik dia fans yang bukan dari kalangan artis, musisi atau segala macam. Kayak siapa, Zara, Om Arlanjo, kayaknya gue sempat lihat beberapa komen kayak sukses ya, ngasih vibes positif. Kamu anaknya positif banget. Bagaimana kamu ngelihat fans yang juga ngasih komen-komen positif terhadap karya-karya kamu? Jujur, kalau dibilang aku positif banget, alhamdulillah. Kalau emang terlihat seperti itu, kenapa? Gimana? Aku senang sih karena aku ngerasa mungkin ini adalah cerminan diri aku sendiri. Mungkin karena aku positif ke orang juga, jadi orang juga positif ke aku gitu. Cara aku melihat mereka juga kayak, wah orang-orang kok baik banget sih gitu. Kayak orang-orang kok baik banget sama aku, ini. Aku kadang kayak mikir gitu, apa karena ini itu. Tapi yang paling berarti banget sih yang dukungan dan support ya, itu tuh bener-bener banget. Kayak apalagi kalau misalnya temen deket nge-support, atau orang tua supportnya orang tua atau siapapun itu lah, itu tuh beneran ngefek gitu gak sih? Kayak beneran yang kayak wah ngefek banget, jadi semangat banget dan jadi percaya diri gitu. Makanya support tuh penting banget sih menurut aku gitu. Dan apalagi saling support gitu, penting banget sih kalau kata aku. Betul, karena kita tahu ya, misalnya orang support Paris atau beneran gitu, kadang kelihatan banget dari mukanya, dari cara dia ngobrol juga kan. Apalagi kamu udah ada berkarir di dunia musik udah cukup lama juga gitu. Jadi sangat tahu sekali seperti kamu bilang tadi. Nah, ngomongin tentang challenge terbesar, ada nggak lagu lain selain Semua Tentang Kita yang sebenarnya kamu juga pengen bawain lagu ini, mungkin entah versi Koreanya, mungkin versi Spanyol, sekarang lagi banyak tuh Selena Gomez, Billie Eilish bikin yang versi-versi seperti itu. Ada nggak lagu lain selain Semua Tentang Kita yang sebenarnya kamu pengen juga bikin versinya kamu entah sama siapa? Menarik sekali pertanyaannya, aku akan jawab. Tapi sebelum aku jawab, aku pengen ngeluarin lagu sendiri tapi bahasa Korea. Serius? Pengen banget. Aku ada beberapa lagu. Jadi aku jawab pakai lagu sendiri aja kali ya. Lagu sendiri. Boleh.
Ntar dulu, aku pengen banget duet sama artis Koreanya malah. Siapa? Namanya Ayu, aku pengen banget, aku ngefans banget sama Ayu. Jadi aku sama Ayu sih kalau versi Korea kayak gitu-gitu ya. Cuman kalau ngesin bahasa Korea itu aku pengen coba pakai lagu aku sendiri gitu. Kenapa enggak kan, cobain gitu. Setuju. Tapi secara materi lagu udah ada. Kamu udah nyiapin tulis lirik-lirik segala macamnya? Liriknya udah ada banyak banget. Lagu yang aku bikin sendiri udah hampir 2 album kali, 1 album nggak tahu, pokoknya banyak banget di voice memo. Ada yang udah jadi demo, ada yang udah di approve sama label dan lain-lain. Tapi kalau bahasa Korea belum sih, tapi gampang sih. Ini tolong bantu aku translate gini tuh. Oke, wow. Aku sih selalu salut dengan anak muda yang punya kemauan cukup besar, berani mewujudkan mimpi-mimpi. Karena seperti gue bilang tadi lewat YouTube channel kamu sering sharing, mungkin tidak terlalu sering, tapi sharing hal-hal positif dalam hidup kamu ke fansnya kamu. Terus lewat Instagram juga, hari ini sudah sharing banyak hal sama Doi, walaupun waktu kita terbatas. Tapi harapan aku adalah kamu jangan pernah berhenti berkarya. Kita biar bisa dengerin karya-karya kamu. Kalau sekarang kita dengerin Eklat Story yang Makan Hati ya di Phoenix Radio Bali. Itu juga lagunya kece. Sedikit ajakan buat teman-teman untuk request lagu-lagu kamu di radio, boleh? Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa request lagu Makan Hati, Eklat Story, dan Shakira Jasmine. Dan jangan lupa juga request lagu Uria Iyagi, Noah featuring Shakira Jasmine versi Korea di Phoenix Radio Bali. Pokoknya jangan lupa request terus dan support sebaik-baiknya, karena kita harus menghargai ciptaan anak Indonesia, karya bangsa Indonesia gitu. Cinta Indonesia. Oke. Oke, dan satu yang pasti adalah kita tungguin mudah-mudahan kamu terwujud mimpinya barengan sama Ayu untuk project bareng, project solonya, dan makin banyak karya-karya bagus yang kamu rilis. Shakira Jasmine, thank you so much. Hari ini udah ngobrol sama Doi, senang banget, tapi karena waktunya terbatas, next mudah-mudahan di lagu berikutnya kita bisa ngobrol lagi ya. Thank you. Thank you. Bye. Terus sehat selalu.